Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama ini menunjukkan upaya dan dukungan terhadap setiap tahapan proses program inovasi desa dengan sangat baik sehingga seluruh target dan capaian program dapat terpenuhi. Dan hal ini dibuktikan dengan penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan program inovasi desa. Nah, bagaimana implementasi program inovasi desa di berbagai desa dan kelurahan di Sulawesi Selatan? Berikut wawancara rekan kami Erlangga Rokadi dengan Lurah Macini Sombala dan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Macini Sombala. Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendukung dan berupaya agar meningkatkan implementasi inovasi desa di seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Makassar. Dan di Kota Makassar ada satu kelurahan yang menjadi kelurahan percontohan sebagai inovasi desa terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kelurahan Macini Sombala. Apa saja, luar biasa. Saya bersamai dengan masyarakat Macini Sombala di sini. Saya mau berbincang terkait dengan apa saja inovasi yang dilakukan dan bagaimana pengimplementasiannya. Saya di sini sudah ada di Baruga. Saya duduk bersama dengan masyarakat karena ini adalah tradisi masyarakat Kelurahan Macini Sombala dalam bermusyawarah. Jadi kami juga menghargai atau mengapresiasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Saya sudah bersama dengan Lurah Macini Sombala, yaitu Bapak Sadam Musma. Kemudian ada juga di samping saya ada Rahmat Jalil, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, Koordinator BKM, sudah hadir juga bersama saya. Pak Lurah, apa saja inovasi yang dicanangkan oleh Kelurahan Macini Sombala ini dan juga bagaimana mengimplementasikannya? Oh iya. Terkait inovasi yang ada di kelurahan kami itu ada beberapa inovasi, akan tetapi ada inovasi-inovasi yang menjadi prioritas utama di kelurahan kami. Contohnya inovasi dengan CCTV lorong. Jadi setiap lorong ada 14 lorong wisata yang ada di kelurahan kami. Itu kami dapat mengontrol setiap pergerakan yang ada di lorong melalui CCTV lorong. Jadi setiap lorong itu terdapat 4 CCTV yang menyambungkan antara Walroom Kelurahan Macini Sombala dengan Android yang ada di RT RW dan Lurah Kelurahan Macini Sombala. Selain itu kami juga ada inovasi berbasis QR code. Jadi tidak usah masuk sampai ke ujung lorong, cukup melakukan scan barcode yang ada di pintu utama lorong. Itu kita bisa mempublish, memberikan publikasi kepada masyarakat apa-apa saja potensi yang ada di lorong tersebut. Baik itu dari potensi kelompok wanita tani, ada kelompok taninya, ada UMKM yang ada di lorong wisata. Iya. Seperti itu. Tadi disebutkan juga bahwa ada kelompok tani, kelompok pemberdayaan. Di kelompok-kelompok ini apa saja yang dilakukan dan inovasi apa saja yang diimplementasikan di Kelurahan Macini Sombala? Kelompok tani atau kelompok wanita tani yang ada di Kelurahan Macini Sombala itu menjawab bagaimana pemerintah Kelurahan Macini Sombala itu serius dalam menangani isu-isu strategis nasional. Contohnya bagaimana kita menjawab dengan isu menekan inflasi, bagaimana isu kemiskinan, bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di lorong-lorong itu terjawab dengan kita sajikan yang namanya inovasi lorong wisata. Karena di lorong wisata itu terdapat beberapa potensi-potensi yang dapat mungkin berbuah perekonomian masyarakat dengan UMKM-nya, terus bagaimana memberdayakan masyarakat dengan kegiatan kelompok tani dan kelompok wanita tani. Karena kenapa di kelompok tani tersebut itu terdapat beberapa aktivitas seperti misalnya menanam benih, sayur-sayuran, bahkan mungkin ada budidaya ikan lele yang ada di lorong wisata. Dengan adanya potensi-potensi ini, harapan kami dapat menekan jumlah tingkat kemiskinan yang ada di kelurahan kami, begitupun juga jumlah inflasi yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Dan terakhir mungkin ada isu strategis nasional terkait bagaimana keseriusan pihak pemerintah kelurahan dalam menekan jumlah stunting yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Kami ada inovasi 1 rumah makan 1 anak stunting. Jadi bagaimana kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada di kelurahan kami, baik itu RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan sektor swasta untuk
untuk sama-sama kita membahu dalam hal menekan jumlah stunting ada di kelurahan kami. Dengan program satu rumah makan satu anak stunting itu memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk ikut berkontribusi, ikut sama-sama untuk bagaimana mewujudkan kelurahan Macini Sombala zero stunting. Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa ada kelompok wanita tani, ada kelompok taninya dan mengelola pertanian ya saya lihat. Begitu juga ada saya lihat tanaman-tanamannya. Bagaimana pengelolaannya sendiri? Apakah masyarakat yang menanam langsung, kemudian masyarakat Macini Sombala ini secara umum atau bisa memetik itu dan bisa mengonsumsi itu, atau seperti apa pengelolaannya, Pak? Ya. Jadi pada konsepnya kita menggunakan lahan tidur yang tadinya tidak produktif. Kami dari pihak pemerintah, kelurahan, RT, RW, dan kami juga ada Dewan Lorong. Dewan Lorong wisata itu bagaimana kita mendorong daya minat masyarakat untuk menjadi masyarakat yang produktif dan ber-SDM yang tinggi. Dalam artian kita manfaatkan lahan-lahan tersebut tadi untuk masyarakat kelola, untuk masyarakat mengolah bersama, terus menikmati hasilnya bersama. Apabila ada hasil dari kelompok tani tersebut atau kelompok wanita tani tersebut itu biasa diolah sendiri dan dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu. Begitupun juga bisa dijual ke tetangga-tetangga sekitar. Jadi bagaimana untuk dari masyarakat untuk masyarakat. Baik, luar biasa, dari masyarakat untuk masyarakat Macini Sombala ya ibu-ibu. Luar biasa. Berbicara soal tadi yang disampaikan Pak Lurah adalah pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat. Saya sudah bersama juga dengan Pak Rahmat Jalil, koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, koordinator BKM Kelurahan Macini Sombala ini. Saya mau bertanya soal bagaimana antusias dan juga keterlibatan masyarakat ini dalam inovasi-inovasi yang dilakukan di Kelurahan Macini Sombala ini, Pak Rahmat. Ya, sepanjang yang kami pantau bahwa keterlibatan masyarakat dalam hal inovasi-inovasi yang dilakukan oleh baik itu murni dari kelurahan ataupun inovasi masyarakat itu sangat luar biasa. Ya, terbukti hasilnya kami kemarin menjadi juara 2 kelurahan terpadu tingkat nasional. Itu bagian dari apresiasi dari wujud kebersamaan masyarakat dalam mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, juga kita menciptakan beberapa inovasi-inovasi seperti masalah sampah ya. Kami coba mengidentifikasi sampah-sampah yang ada di lorong itu berasal dari mana, dan kita sambil kesimpulan bahwa itu berasal dari jualan-jualan yang ada dalam lorong. Maka kita menciptakan satu inovasi namanya ABG Rong. Alhamdulillah bersimi gade-gade dan lorongku. Gade-gade maksudnya ini adalah warung ya. Dengan keterlibatan itu maka lorong itu bisa dijaga. Jadi kita juga mengcombine dengan kegiatan yang namanya sedekah sampah. Jadi pedagang di sini kita ajak untuk menghimbau pembelinya khususnya anak-anak untuk setiap selesai minum misalnya air mineral itu diletakkan di kantong sedekah sampah. Sehingga sedekah sampah itu juga bisa bernilai rupiah. Jadi kita di samping kegiatan pemerintah dalam hal kebersihan itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih, kami juga mencoba bagaimana supaya ada nilai amal dalam mencapai kebersihan yang ada di lorong-lorong itu. Kira itu barangkali. Luar biasa. Ada dua hal selain dari sisi menguntungkan masyarakatnya sendiri, juga ada amal yang dituju tadi tersebut. Terima kasih banyak Pak Sadam Musma, kemudian ada Pak Rahmat Jalil juga sudah bercerita sedikit soal program-program inovasi desa yang ada di Kelurahan Macini Sombala ini. Terima kasih banyak. Dan juga masyarakat Macini Sombala, terima kasih banyak. Dan memang keterlibatan masyarakat ini diperlukan dan juga stakeholder lainnya dalam mensukseskan program inovasi desa yang dicanangkan oleh desa ataupun kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, agar bisa berdaya ataupun dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik itu inovasi terkait dengan kesehatan, kemudian digitalisasi, angka kriminalitas, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Erlangga Rokadi dan tim kembali ke studio.